Kalau tadi adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang satu ini adalah kebijakan dari aturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Bicara soal pandemi COVID-19 memang berdampak pada pola kerja yang sebagian besar kemudian menjadi serba online. Termasuk bagi para pegawai negeri sipil yang kemudian menerapkan sistem work from home. Untuk itu pemerintah memutuskan memberikan tambahan insentif berupa paket data dan komunikasi bagi PNS. Ini jumlahnya mencapai Rp400.000 per bulannya. Lalu yang menjadi pertanyaan, siapa saja yang berhak dan bagaimana prosedurnya untuk bisa mendapat tambahan pulsa ini? Kita akan bahas malam ini dalam tambahan pulsa gratis untuk PNS. Ya, pada 31 Agustus 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani ini sudah menetapkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang biaya paket data dan komunikasi tahun anggaran 2020, di mana di dalamnya ada 8 poin keputusan yang mengatur diantaranya tentang biaya paket data dan komunikasi untuk tahun anggaran 2020. Kementerian Keuangan memang sebenarnya itu enggan menyebutkan berapa sih sebenarnya total anggaran yang disiapkan untuk kemudian bisa memberikan tambahan biaya pulsa bagi para PNS. Namun dipastikan bahwa tidak ada penambahan anggaran. Karena apa? Karena dinyatakan bahwa dana ini diambil dari optimalisasi dan relokasi penggunaan anggaran yang tidak terpakai selama masa pandemi COVID-19. Seperti apa saja? Di antaranya ada anggaran perjalanan dinas yang tidak bisa dilakukan saat pandemi berlangsung seperti saat ini. Tujuannya apa? Ini tujuannya untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional. Di antaranya untuk rapat, monitoring, evaluasi yang sekarang semuanya serba dilakukan secara online. Itu dia. Jadi biaya pulsa dan paket datanya untuk menunjang yang satu ini. Pertanyaan selanjutnya, berapa ya besaran biaya atau tambahan pulsa yang kemudian didapatkan oleh para PNS? Ini dia datanya. Penerima dan besaran pulsa gratis. Data ini sudah dihimpun oleh tim Litbang CNN Indonesia, di mana untuk eselon 1 dan 2, tambahan pulsanya mencapai Rp400.000 per bulan. Sementara untuk eselon 3 ke bawah, Rp200.000 per bulan. Tapi harus diingat yang satu ini bahwa tidak semua PNS berhak untuk mendapatkan tambahan uang pulsa dalam paket yang satu ini ya. Jadi biaya paket data dan komunikasi ini hanya dapat diberikan kepada mereka para pegawai yang dalam tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring atau secara online. Ini dia kata kuncinya, yang menjadi syarat adalah harus sebagian besar tugasnya berupa komunikasi online. Pemberian biaya paket data dan komunikasi ini kemudian memang dilakukan secara selektif ya, dan juga mempertimbangkan sejumlah hal, diantaranya intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penggunaan media online. Jadi proses pencairannya, ini dia, dari dana yang berasal dari aturan yang berlangsung mulai September sampai 31 Desember 2020 ini, sistemnya itu diserahkan ke masing-masing kementerian atau lembaga. Jadi Kementerian Keuangan menyediakan sejumlah dana, nanti prosesnya seperti apa itu diserahkan ke masing-masing kementerian atau lembaga. Tapi secara umum semuanya harus dilakukan mulai dari pengendalian hingga pengawasan ini diserahkan kepada lembaga itu sendiri. Nah, tapi secara umum ini dia yang sudah digambarkan prosesnya. Yang pertama, ada satuan kerja di direktorat yang nanti akan mengusulkan daftar nama yang dianggap berhak untuk mendapatkan insentif ini. Nanti diserahkan kemana? Jadi daftarnya itu diserahkan kepada kuasa pengguna anggaran. Begitu. Nah, nanti proses selanjutnya KPA inilah yang akan menentukan dari daftar yang ada siapa saja ya yang kemudian berhak untuk mendapatkan tambahan pulsa. Untuk eselon 1 dan 2 Rp400.000 per bulan, eselon 3 dan ke bawah ini sebesar Rp200.000 per bulan tambahan pulsanya. Lalu nanti insentifnya ini akan langsung ditransfer oleh bendahara direktorat atau instansi. Yang pasti adanya tambahan pulsa bagi PNS ini diharapkan nantinya bisa terus meningkatkan produktivitas para abdi negara.